Pada kesempatan ini saya akan coba melanjutkan pembahasan tentang open course. Open course itu bukan open source ya. Open course adalah kuliah yang dibuka. Jadi ini ada situsnya, Anda bisa masuk ke opencourse.itts.ac.id. Saya ulang lagi, opencourse.itts.ac.id. Silahkan klik login di sini. Nah, buat Anda yang belum punya account, silahkan create new account di sini. Oke, Anda perlu masukin username, password, email, nama depan, nama belakang, kota, negara. Oke, perhatikan nama ini harus nama benar karena situs open course ini akan memberikan sertifikat kalau nilai Anda bagus. Jadi kalau nanti namanya ngaco, ya nama yang ada di sertifikat yang ngaco itu, dan jadi aja percuma jadi punya sertifikatnya. Jadi sarannya namanya harus nama benar di sini. Oke. Jadi Anda bisa create account, nanti biasanya dapat emailnya sering masuk ke spam sih sebenarnya. Kalau di Google kadang-kadang masuk ke spam. Cuman jangan khawatir, saya akan approve manual semua user yang register. Jadi kalaupun Anda nggak lihat emailnya, nggak nemu emailnya, silahkan coba login aja. Biasanya saya approve manual. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk dan ngasih lihat salah satu. Jadi buat adik-adik yang ada di SMA, ini sedang dibuatkan apa sih namanya? Ini buat yang SMA terutama ya. Dibuatkan materi buat tryout buat SMA. Sekarang ini masih yang matematika aja. Soalnya ada sekitar 700-an di sini. Cuman saya belum buka ininya, belum buka ujiannya. Jadi kalau udah dibuka Anda bisa tryout sih. Ada banyak buat siapapun, walaupun dia belum mahasiswa, masih SMA segala macam, silakan lihat kuliah-kuliahnya. Di sini ada kuliah data engineering, ada cloud computing, IP versi 6, ada cyber security, ada operating system dan sebagainya. Silakan lihat kuliah-kuliahnya, dan kuliah ini bisa dikerjakan semua soalnya. Sebagian besar lah, ada yang nggak bisa soalnya. Yang ini bisa dikerjain semua. Oke. Soalnya silahkan dikerjakan. Kalau Anda nilai dapat 90, bisa dapat sertifikat dan bisa ditransfer jadi kredit. Saya kasih lihat di depannya lagi. Kalau kuliah dengan nilai lebih besar sama dengan 90, dapat ditransfer jadi kredit sarjana S1 di ITTS. Jadi sebagian kuliah ITTS ini dibuka seperti ini, dan Anda bisa ngerjain. Nanti kalau bisa nilai 90, bisa ditransfer jadi kredit S1. Tapi jujur dulu ya, gak gampang buat dapat nilai 90. Pengalaman sih gak banyak yang bisa dapat sih. Kalau Anda gigih dapat, kalau Anda gak gigih ya gak dapat. Harus gigih soalnya. Wah, ini banyak yang bilang terima kasih. Oke. Sekarang saya akan coba review kuliah ininya, jaringan komputer aja yang saya review. Kemarin saya sempat review cyber security. Jadi untuk jaringan komputer Anda bisa milih, mau nulis buku boleh. Kalau nulis buku saya lebih suka sih sebenarnya. Jadi Anda nggak usah ngerjain ujian, cuma nulis buku nggak gampang. Berapa orang nulis bukunya ngaco, ngirim ke saya ngaco nulisnya. Jadi kadang-kadang nggak pada suka baca ini ya. Saya udah kasih tahu, tolong lihat YouTube-nya ini, tetap aja nggak dilihat. Jadi kalau mau nulis buku silakan. Cuman kalau yang konvensional, yang normal, silakan Anda kerjakan ujian. Ada kuis, ada UTS, ada UAS. Kuisnya semuanya boleh diulang berkali-kali sampai nilai maksimum. Jadi nanti komposisinya adalah 40% dari UAS, 30% UTS, 30% rata-rata kuis. Kuisnya ada lumayan banyak yang diambil nih rata-rata dari kuis. Oke. Jadi ini komposisi 30%. Wah, roti lewat. Oke. Nah, sekarang materi di jaringan ada beberapa. Di tiap materi ini selalu ada kuis. Materi pertama tentang konsep TCP/IP, sejarah internet segala macam. Ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Materi kedua mulai berat langsung, loncat.
perintah dasar Linux, Wireshark buat menyadap. Kemudian kita bisa belajar cara kerja jaringan dari hasil sadapan Wireshark atau TCP dump. Oke, itu materi kedua. Perhatikan di sini ada kuis lagi ya. Jadi tiap materi ada kuisnya. Kemudian kita belajar buat simulasi jaringan. Artinya sebenarnya sederhananya kalimatnya adalah kita bisa bikin laboratorium jaringan, lab network sendiri di komputer kita masing-masing sendiri. Di lab itu kita bisa pasang server, bisa pasang router, bisa pasang macam-macam, dan bisa disambungkan satu sama lain. Jadi fungsi dari modul simulator jaringan ini adalah supaya laboratoriumnya ada di komputer Anda masing-masing. Jadi Anda nggak perlu beli router segala macam, Anda bisa punya itu semua sendiri tanpa beli. Oke, cuman konsekuensi yang ditanggung biasanya perlu RAM gede sih. Minimalnya RAM-nya 8 GB di komputernya. Saran sebaiknya jangan pakai laptop, pakai komputer. Cuman orang pada sukanya beli laptop ya. Saya sih jujur saya lebih senang beli komputer daripada laptop. Harga lebih murah, lebih powerful daripada laptop. Oke, udah. Untuk perangkat keras, di sini terangkan tentang berbagai perangkat keras. MAC address itu apa? Yang berhubungan sama jaringan biasanya MAC address. Dan teknik modulasi. Modulasi adalah bagaimana kita menumpangkan data ke sinyal yang kita kirim. Ini teknik modulasi segala macam. Jadi ini protokolnya Ethernet, wireless internet itu seperti apa, MAC address seperti apa, teknologi ADSL masih ada ya. Ini kayaknya harus saya buang, saya ganti sama teknologi fiber. Karena semua udah mulai kayak pakai fiber semua nih. Jadi ini mungkin harus saya buang nih ntar. Oke. Terus di sini di wireless kita perdalam di wireless karena wireless jadi solusi banget untuk menyambungkan internet jarak jauh. Anda bisa download bukunya. Ada Wireless Network for Developing World, ini bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Dua-duanya bisa di-download. Dan di sini diajarkan bagaimana kita bisa membuat jaringan internet jarak jauh, termasuk bikin antena wajan. Tapi internet jarak jauh ini jauh itu artinya sekitar 150 km, 300 km kayak gitu ya. Dan itu dilakukan sama teman-teman di Indonesia, terutama teman-teman di Manado yang sudah proven, sudah terbukti bahwa mereka sanggup membuat jaringan sejauh itu. Jadi yang jago anak teman-teman di Manado sih. Oke. Kemudian diterangkan tentang IP versi 4, juga tata kelolanya yang dilakukan oleh IANA, ICANN, Pandi. Ada sedikit tentang IP pertama yang ada di Indonesia, IP berapa punyanya teman-teman di UI, dan NetMask segala macam diterangkan di sini nih, IP versi 4 ini. Setelah network protokol dibahas, kita masuk ke transport protokol. Ada 3 transport protokol yang utama, yaitu ICMP, TCP, sama UDP. Cara kerjanya diterangkan di sini, bagaimana dia bisa menjamin data nyampe, atau kalau pakai UDP dia bisa berusaha supaya data secepat mungkin sampai. Tapi tidak ada jaminan sampai, tapi cepat banget. Oke. Setelah ini diterangkan, kita masuk ke domain name system buat ngatur hostname, nama. Di sini yang terutama adalah yang atur adalah ICANN sama APNIC. Di Indonesia dipegang sama teman-teman di Pandi, dan mereka punya registrar pendaftar buat daftarin domain. Oke. Tapi yang utamanya di internet yang besar dilakukan oleh ICANN, di Asia Pasifik dikoordinasi oleh APNIC, di Indonesia dilakukan oleh Pandi. Itu dari sisi manajemennya. Dari sisi tekniknya, di sini diterangkan tentang power DNS, bagaimana menggunakan BIN dan sebagainya. Terus kita komunikasi bisa pakai webmin juga. Oke. Jadi ini DNS dan pengaturannya di dunia. Nah, untuk supaya internet bisa jalan, kita harus ngerti routing jaringan. Bagaimana kita ngeset router yang ada di router-router itu supaya paket nyampe ke tujuan. Jadi di sini di setting ada routing statik, ada routing dynamic juga ada beberapa nanti, ada OSPF, ada BGP dan sebagainya. Oke, di sini diterangkan tentang routing tadi. Mungkin yang routing yang legend di Indonesia adalah NICE ini, OpenEXP.
Bisa dilihat berapa traffic Indonesia sekarang, itu berapa, bisa dilihat di sini. Ini traffic yang Indonesianya ya, bukan traffic internasional. Oke. Kemudian UTS silahkan dikerjakan, kalau nggak salah ini 3 jam 100 soal. Setelah UTS ini materi-materi, Anda boleh ngerjain ini, nggak harus berurutan, boleh loncat-loncat sih. Jadi mana yang rasanya, wah roti lewat lagi, bikin lapar aja nih. Oke. Content management system kita bisa dibahas tentang membuat web server sih pada dasarnya, pakai Apache, MySQL, bisa juga pakai Percona, bisa juga pakai MariaDB dan sebagainya. Di sini diterangkan untuk instalasi WordPress, MediaWiki sama Moodle. Bagaimana membuat bank soalnya juga diterangkan di sini sih sebenarnya. Oke. Kemudian email. Ini kayaknya scroll mail harus saya ganti, sekarang udah nggak dipakai, scroll mail nggak dikembangin lagi soalnya. Jadi kita membahas cara bikin mail server, pakai Postfix, pakai Dovecot untuk POP3 sama IMAP, Postfix buat SMTP. Jadi kita bisa bikin email kayak Gmail dan sebagainya sih sebenarnya. Cuman posisi hari ini konfigurasi makin rumit karena mereka berusaha memblokir spam dan teman-temannya. Oke. Jadi itu bikin rumit konfigurasi. Di sini juga diterangkan cara bikin Telkom sendiri, bagaimana kita bisa nelpon di atas internet. Di sini kita bisa pakai bikin sentral teleponnya, pakai soft switch, ada macam-macam, ada asterisk, ada OpenShift dan sebagainya. I6 ini buat bikin nomor telepon +62. Jadi kita bisa bikin +62 sendiri sih sebenarnya. Cuman tinggal yang perlu adalah koordinasi bagaimana caranya supaya tidak tabrakan dengan +62 yang lain. Jadi buat bikin +62-nya gampang. Yang susah koordinasi karena urusannya duit. Kalau bikin server gratis, koordinasinya duit puyeng. Di sini juga kita diajarkan juga cara bikin seluler sendiri pakai OpenBTS. Teknologi yang ada hari ini sudah sampai 4G sih sebenarnya. Jadi kita bisa bikin 4G sendiri sebenarnya, diterangkan. Yang di sini masih 2G. Cuman kalau Anda baca lebih lanjut nanti Anda bisa lihat bahwa ini sudah mulai masuk ke 4G. Nah, selanjutnya setelah kita bisa bikin telepon, diterangkan lagi cara bikin YouTube, cara bikin radio di internet, streaming video, streaming audio dan sebagainya. Diterangkan di sini. Cara yang paling sederhana kalau untuk jaringan lokal saya sih file sharing doang sih sebenarnya. Tapi kalau mau bikin streaming server bisa. Di sini bisa pakai UPnP media server dan sebagainya, kita bisa install. Gak susah sih, gampang. Nah, ini yang paling fatal buat keberlanjutan internet di Indonesia maupun di dunia adalah IP versi 6. Ini sebenarnya ada kuliah tersendiri, ada di open course juga, cuman ini dimasukin sebagian di kuliah jaringan karena ini akan fatal. Sayangnya nggak banyak di Indonesia yang ngerti IP versi 6 sih sebenarnya, sayang, termasuk regulatornya, parah. Oke. Setelah Anda ngerti jaringan segala macam, di sini diajarkan sedikit tentang hacking. Cuman kalau mau yang lebih banyak tentang hackingnya ada di cyber security ya. Oke. Cara nyiapin pentest lab dan sebagainya. Setelah ngerti teknik masuk neraka, baru diterangkan teknik masuk surga. Di sini diajarkan teknik keamanan jaringan. Ada 20 tip mengamankan server, hardening list server dan sebagainya diterangkan di sini, termasuk buat deteksi serangan pakai snort dan sebagainya. Oke. Ini keamanan jaringan di sini. Tapi ini sepintas-sepintas kalau yang di sini. Kalau mau yang lebih lengkap ada di kuliah jaringan komputer. Nah, setelah urusan masuk neraka sama surga, kita belajar juga cara enkripsi. Di sini secara praktis kita menggunakan GNU PG untuk melakukan enkripsi itu, termasuk kita bisa bikin OpenSSL dan sebagainya. Oke. Nah, di sini adalah network programming sih sebenarnya. Kemudian karena programming network yang paling seru adalah kalau kita integrasikan dengan Internet of Things. Kita bisa pakai Android, pakai App Inventor, pakai Arduino, pakai Wemos dan sebagainya. Oke. Yang seru di sini adalah di sini mulai ngomong dengan machine learning dan deep learning lewat TensorFlow keras untuk prediksi dari data IoT.
contoh paling sederhana adalah bagaimana kita memprediksi besok hujan atau badai atau terang. Oke, itu namanya prediksi dari sensor cuaca. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita bisa mengenal yang namanya machine learning, data science, dan sebagainya. Jadi bagian yang ini masuk ke kuliah yang lain lagi sih sebenarnya, namanya data engineering saya sebutnya. Jadi ada lagi kuliah. Jadi banyak yang harus diperdalam di kuliah-kuliah yang lain sih sebenarnya. Oke. Nah, untuk manajemen sama pengukuran, benchmarking atau pengukuran diterangkan di bagian yang ini. Jadi bagaimana manage jaringan, bagaimana ngukur performance jaringan, bagaimana ngukur performance DNS. Yang paling sering terjadi adalah ini bandwidth kita kondisi kayak gimana. Kita perlu rencanain seperti apa. Nah, itu pakai benchmarking seperti ini. Dan terakhir UAS. Nah, silakan dikerjakan ujiannya semua berkali-kali sampai nilainya lebih dari 90, karena sertifikat diberikan pada mereka yang dapat nilai lebih dari 90. Oke. Cuman ini kita masih eksperimen di bagian sertifikatnya. Mudah-mudahan si Pak Agung berhasil ngeluarin sertifikat benernya. Jadi kalau udah sertifikat beneran, nanti Anda dapat sertifikat beneran. Kalau yang ini kondisinya sertifikatnya ngeblank, kosong. Tapi saya bisa lihat nilai sih. Jadi nilainya Anda bisa kelihatan sih sebenarnya. Jadi kita bisa tahu kalau nilai Anda 90 beneran atau enggak, bisa kelihatan. Dan nanti kita bisa kasih QR code juga supaya nilainya tadi bisa dicek pakai QR code. Jadi nanti sertifikatnya bisa dipakai, serah buat apa sih. Tapi kalau kita targetnya sih kalau bisa ini dikumpulin dan Anda bisa nanti daftar buat jadi kredit S1 di ITTS ACID. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang kuliah open course di ITTS ACID. Ini free kuliahnya, kalau yang ini free. Kalau di ITTS-nya, kalau register ya bayar SPP sih. Kalau yang ini free, Anda bisa akses. Dan ini kuliahnya sama persis sih sebenarnya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat.